Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo semuanya, selamat datang di podcast Fromcast untuk kamu. Aku Syafa Moda Hidayah sebagai pembawa acara pada podcast kali ini. Kali ini kita akan sharing dan menjelajahi sebuah topik yang sangat menarik dan seru banget nih untuk kita bahas, yaitu dengan judul Kok orang lain diet jadi sehat sedangkan aku malah sebaliknya. Siap-siap untuk terinspirasi karena kita akan kedatangan dua spesial bintang tamu kita, yaitu dua narasumber yang keren sama-sama dari mahasiswa jurusan gizi di Universitas Sriwijaya. Halo, selamat datang untuk Viko dan Grace. Halo. Gimana nih kabarnya hari ini? Kalau aku alhamdulillah baik sih ya. Kalau aku juga baik banget. Sebelum kita lanjut nih ya, aku tuh ada inget nih sebuah pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Boleh dong ya buat Viko sama Grace untuk memperkenalkan sedikit tentang kalian kepada para pendengar. Baiklah, jadi aku Viko, aku merupakan mahasiswa semester 1 jurusan gizi di Universitas Sriwijaya. Alasan aku memilih jurusan gizi karena aku memang tertarik ya dengan ilmu tentang makanan maupun kesehatan ya. Halo teman-teman, kenalin aku Grace Hetma. Jadi aku ini juga merupakan mahasiswa gizi semester 1 di Universitas Sriwijaya. Aku berasal dari Palembang. Aku memiliki alasan utama masuk ke jurusan gizi ini karena aku menyukai makanan dan ingin mempelajari mengenai cara mengatur pola makan yang sehat bagi tubuh kita. Wah, keren sekali ya perkenalannya. Terima kasih atas perkenalannya Grace dan Viko. Tanpa menunggu lebih lama lagi nih, mari kita masuk ke topik utama kita yang sangat menarik untuk dibahas, yaitu mengenai diet. Nah, aku mau tanya nih, kira-kira Grace sama Viko pernah nggak nyobain diet sebelum masuk ke jurusan gizi? Aku pernah mencoba beberapa kali melakukan diet, tapi sayangnya diet yang aku lakuin itu gagal. Diet yang aku lakuin sebelumnya itu tidak tepat dan malah membuat tubuh aku menjadi merasa lebih lemas dan mudah lapar. Sama juga kayak Viko, aku juga dulu sempat ngelakuin diet waktu zaman-zaman SMA. Berbagai macam diet seperti diet keto, diet paleo, diet mayo, ataupun diet K-pop idol. Alhasil, memang berat badan yang aku dapatkan itu turun secara drastis. Namun, di tubuh aku itu terasa lebih lemas, lebih lemot, bahkan agak stres sih. Oke, jadi kalian ini mirip-mirip ya pengalamannya. Setelah kalian masuk nih menjadi mahasiswa gizi, apakah masih gitu nyoba-nyoba diet-diet tertentu yang tersebar di media sosial? Kalau aku sih udah enggak ya. Aku setelah masuk jurusan gizi ini banyak banget hal-hal baru yang aku ketahui. Jadi setiap orang itu harus melakukan diet dan makan sesuai dengan AKG mereka masing-masing. Sama kayak Viko, aku juga nggak melakukan diet-diet yang instan seperti dulu lagi. Setelah aku masuk ke jurusan gizi, aku mulai sadar nih bahwa seharusnya diet yang baik itu diet yang variatif, bermanfaat, dan juga menyenangkan. Aku baru mengetahui nih bahwa di dalam jurusan gizi ini ada istilah nih namanya BMR atau Basal Metabolic Rate. Jadi, di BMR ini adanya jumlah energi minimum yang dibutuhkan tubuh kita untuk menjalani fungsi sistem organ dan juga digunakan untuk bertahan hidup dalam kondisi tidak melakukan kegiatan apa-apa. Oke, jadi saat kita melakukan diet itu sangat berkaitan erat ya dengan yang namanya AKG dan juga BMR. Nah, lalu gimana nih kira-kira jika seseorang melakukan diet dan mengkonsumsi makanan tapi tidak sesuai atau kurang dari jumlah AKG dan BMR? Sepengetahuan aku ya, kalau kita diet dengan mengkonsumsi makanan yang kurang dari AKG sih masih oke-oke aja, selagi nggak kurang dari BMR-nya. Nah, betul tuh kata Viko. Jadi, yang buruk itu apabila kita mengkonsumsi makanan kurang dari BMR, karena dapat memberikan dampak negatif bagi tubuh kita seperti lemas, stres, bahkan anemia. Oke, wah menarik sekali ya. Saya yakin nih para pendengar pasti sangat mendapatkan banyak manfaat dari apa yang kalian sampaikan. Dan juga mereka pasti tertarik nih untuk lebih mengetahui pola makan yang sehat dan juga bergizi. Terutama nih ya buat anak-anak remaja sekarang yang mudah banget nih terdistraksi dan tergoyah dengan diet-diet yang menghasilkan hasil yang cepat. Boleh nih buat Grace sama Viko buat dikasih saran-saran tertentu nih buat mereka yang mau mengubah pola makan mereka. Oke, kalau mungkin tips dari aku ya, jadi buat kalian para penonton yang menonton podcast kali ini ya, kalian tuh jangan sekali-sekali tergoda dengan diet yang menjanjikan hasil yang cepat, atau biasanya juga disebut dengan diet instan ya. Nah, diet yang seperti itu biasanya nggak berdasarkan dengan ilmu pengetahuan dan dapat berisiko bagi kesehatan tubuh kita. Nah, terus ya, kita tuh jangan membatasi atau mengurangi konsumsi makanan yang kita mau, asalkan itu tidak berlebihan porsinya. Karena makanan itu tidak ada yang baik atau buruk, yang ada adalah frekuensi dan porsi yang tepat. Terus mungkin terakhir dari aku ya, kita tuh jangan lupa untuk minum air putih yang cukup dan kita harus mengurangi konsumsi gula, kafein, serta alkohol seperti itu. Oke. Nah,
selain tips yang dikasih sama Viko nih, aku juga punya 3 tips buat kalian. Tips yang pertama itu jangan terlalu terobsesi dengan angka-angka yang ada pada timbangan maupun ukuran-ukuran pada di baju. Karena angka-angka tersebut tidak mengukur atau menentukan nilai diri kita maupun kebahagiaan kita. Lalu yang kedua, jangan terlalu sering nih membandingkan diri kita sendiri dengan orang lain. Karena keunikan, kebutuhan, dan juga keadaan orang-orang itu pasti berbeda-beda. Terakhir dari saya itu ada kita harus menghargai dan juga mencintai tubuh kita sendiri, karena mencintai diri kita sendiri itu merupakan suatu komponen yang paling penting ketika melakukan diet, karena hal tersebut dapat menghindari kita dari stres. Oke, jadi nih dari pengalaman Viko sama Grace dapat aku simpulin nih bahwa diet itu bukan sekedar mengurangi pola makan saja, tapi juga kita harus memperhatikan ya yang namanya AKG dan BMR dari masing-masing kebutuhan kita. Terus juga beberapa tips nih yang dapat aku ambil dari yang mereka kasih. Yang pertama, kita jangan mudah banget tergoda dengan yang namanya diet-diet instan ya. Diet-diet instan yang menghasilkan memang hasil cepat, cuma akan menimbulkan efek samping yang buruk bagi kesehatan tubuh. Yang kedua, kita harus rutin dalam meminum air putih. Hindari makanan atau minuman yang banyak mengandung gula, serta minuman bersoda ataupun kafein dan alkohol yang tentunya memiliki efek negatif bagi tubuh. Yang ketiga, merupakan tips yang paling penting ya, yaitu kita harus menjaga, mensyukuri kesehatan tubuh kita. Kita tidak boleh nih hanya terdistraksi dengan angka-angka pada timbangan dan juga ukuran baju, karena itu bukan representasi dari nilai-nilai kebahagiaan kita. Pokoknya kita harus menjaga kesehatan tubuh kita karena itu merupakan anugerah dari Tuhan yang sangat berharga. Oke, nggak terasa ya udah berada di ujung pengacara. Terima kasih saya ucapkan kepada Grace dan Viko yang sudah berkesempatan hadir, memberikan pengalaman dan juga pengetahuan serta sarannya untuk kita semua. Saya yakin nih para pendengar pasti bisa mendapatkan banyak manfaat dari podcast kita kali ini. Nah, untuk menutupi podcast pada hari ini, mari kita ingat kata-kata bijak dari Ralph Waldo Emerson. He said, "The first wealth is health." Jadi kesehatan itu merupakan kekayaan pertama bagi kita yang sangat berharga di atas segala-galanya. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.